Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah menginjak ke pekan keempat pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana pekan keempat ini kita akan membahas tentang ragam dialog. Jadi, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang pengertian komputer, pengertian interaksi manusia komputer, kemudian pekan kedua kita membahas tentang faktor manusia, ya, terkait dengan faktor-faktor apa saja dari manusia yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Kemudian pekan ketiganya kita membahas tentang piranti interaktif, ya. Jadi pekan lalu kita membahas tentang eh, perangkat input atau output di dalam komputer, ya, sampai dengan resolusi layar tampilan, ya, atau tampilan layar, maaf. Dan kemudian di pekan ini kita akan membahas tentang ragam dialog. Apa itu ragam dialog? Jadi ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Jadi kalau Anda perhatikan, namanya dialog adalah percakapan atau ngobrol antara lebih daripada satu orang, ya, kurang lebihnya. Dalam hal ini adalah orang atau manusia dengan komputer. Bagaimana kemudian terjadi dialog, ya, antara manusia dengan komputer sehingga mencapai apa yang diharapkan atau output dari pemrosesan yang dilakukan berdasarkan input yang diberikan. Nah, pertama adalah sifat dari ragam dialog. Sifat dari ragam dialog. Sifat yang pertama adalah adanya inisiatif. Inisiatif artinya adalah user itu memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan atau yang dimunculkan oleh komputer untuk kemudian memasukkan perintah atau parameter perintah. Contoh misalkan Anda membuka aplikasi comment prompt misalkan. Jadi ketika keluar comment prompt, ya, Anda bisa klik start di Windows, kemudian akan muncul jendela start, menu start, ya, sebetulnya menu start, kemudian Anda klik run. Nah, setelah itu muncul dialog, ya, kotak dialog run yang Anda harus isi misalkan. Kemudian Anda isi CMD, kemudian enter, maka akan keluar comment prompt. Maka kemudian jendela run ini adalah memberikan menge-prompt sesuatu untuk kemudian user isi. Setelah user isi, tergantung user isinya apa, kemudian akan menghasilkan output selanjutnya. Berikutnya adalah keluasan. Jadi pengguna atau user memiliki kesempatan untuk customizing atau merubah-rubah atau memperluas, ya, dan memperluas interface atau antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Contoh simpelnya ketika misalkan Anda membuka aplikasi Word misalkan. Anda buka, Anda bisa melakukan customize. Anda bisa perbesar layarnya, dipenuhkan satu layar, kemudian Anda bisa close, Anda bisa bandingkan dua dokumen menjadi satu, gitu. Itulah keluasan. Kemudian adanya kompleksitas. Kompleksitas ini adalah pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan oleh user ke dalam sistem. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Jadi sebuah ragam dialog memiliki sifat kompleksitas, artinya bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan usernya. User manager dengan user staff,
kita bisa bedakan secara dari segi antarmukanya atau tampilan. Kemudian sifat berikutnya adalah kekuatan. Jadi kekuatan ini didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Jadi bisa saja ya ketika misalkan Anda memasukkan sebuah perintah di dalam komputer ya, bisa jadi ketika Anda melakukan satu perintah itu yang dieksekusi oleh komputer lebih daripada 2 atau 3 tindakan. Sehingga masing-masing dialog ini kemudian akan menghasilkan output yang bisa dimanfaatkan tidak hanya di satu proses tapi bisa lebih daripada satu proses. Kemudian yang terakhir adalah beban informasi ya. Jadi dalam hal ini menitik beratkan pada apa? Penyajian informasi ya, penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Jadi agar informasi yang disampaikan itu berdaya guna ya, dan juga agar penyampaian informasi itu memiliki penyesuaian ya dengan apa yang dimaui oleh pengguna. Lalu kita akan bahas tentang karakteristik ragam dialog. Ya, kalau tadi sifatnya, sekarang kita coba bahas tentang karakteristik ragam dialog. Karakteristik yang pertama adalah konsistensi. Jadi kalau sebuah sistem itu konsisten, itu akan mendorong pengembangan mentalitas user ya. Bagaimana kemudian user dapat mengekstrapolasi knowledge atau pengetahuan yang dia miliki untuk memahami ya perintah baru ya lengkap kemudian dengan pilihan yang ada. Kalau tidak konsisten ya maka kemudian user akan mengalami kebingungan. Konsisten misalkan setelah klik start akan keluar menu start. Kemudian setelah itu Anda klik run misalkan, keluar menu run misalkan. Maka kemudian ketika misalkan user akan mencari menu run misalkan, dia harus melewati tahapan-tahapan yang konsisten. Sehingga kemudian akan menciptakan knowledge atau pemahaman bagi user ya untuk kemudian membantu pekerjaannya. Bayangkan kalau misalkan tidak konsisten, maka akan membingungkan bagi user. Konsistensi ini juga kemudian bisa dituangkan ke dalam bentuk guidance atau panduan, sehingga user mempermudah bagi user untuk menjalankan pekerjaannya. Berikutnya adalah umpan balik atau feedback. Jadi ketika misalkan ada sebuah kesalahan baik dari aplikasi atau kemudian sistem gitu, ada feedback, ada umpan balik ya, ada pesan kesalahan. Contoh misalkan ketika Anda salah menginputkan sebuah data misalkan, data tanggal, ternyata yang Anda input adalah data teks gitu. Maka kemudian akan muncul dialog, ragam dialog. Ya. Yang menyatakan bahwa ini ada data yang Anda isi adalah salah. Atau kemudian misalkan ketika Anda mengisi sebuah biodata misalkan, ternyata ada bagian penting misalkan yang harusnya Anda isi tapi tidak diisi. Kemudian akan muncul feedback dari sistem tersebut yang menyatakan bahwa tolong diisi misalkan, atau dengan mempointing langsung kepada file-file yang belum diisi misalkan. Itulah yang namanya umpan balik. Lalu ada
observabilitas. Jadi sistem dikatakan memiliki sifat observabilitas apabila dia berfungsi benar dan sebetulnya nampak sederhana bagi pengguna. Walaupun memang sebetulnya pengolahannya atau codingnya misalkan sangat rumit. Berikutnya ada kontrolabilitas atau dapat dikontrol. Jadi kebalikan dari observabilitas ya, bisa diobservasi lah gitu. Jadi kalau kontrolabilitas adalah si sistem atau dialog yang kita buat itu berada di bawah kontrolnya user. Jadi agar sebuah ragam dialog itu memiliki kemampuan untuk dikontrol, maka si interface-nya itu harus punya sarana ya yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Untuk meng-close-nya kah, untuk open kah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik yang lain adalah efisiensi. Jadi kalau untuk efisiensi ini melibatkan kerja antara manusia dan komputer secara bersama-sama. Ya. Jadi bagaimana kemudian si ragam dialog itu bisa secara efisien memberikan layanan ya terhadap pengguna, tetapi yang kemudian terjadi interaksi antara pengguna dan komputer ya secara lebih ringkas misalkan ya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Lalu karakteristik yang terakhir adalah keseimbangan atau balance ya. Jadi ketika kita melakukan perancangan interaksi antara sistem yang ada interaksi antara manusia dan komputer, kita harus dapat membagi-bagi antara pekerjaan manusianya apa, komputernya apa. Jadi harus secara optimal gitu. Orang akan menginput data, komputer akan melakukan pemrosesan, sehingga harus balance. Ya. Lalu kita bahas berikutnya adalah kategori ragam dialog. Ini kita akan mengenalkan sebetulnya ragam dialog itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Ya, saya rasa Anda sudah terbiasa ya dengan komputer gitu, dengan aplikasi komputer. Hanya saja mungkin tidak tahu ini sebutannya apa. Baik. Yang pertama adalah dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Jadi yang namanya command line itu dioperasikan tergantung sistem operasinya seperti apa sebenarnya. Jadi kalau misalnya di komputer ya, kalau yang formatnya Windows ya, itu berarti pakai DOS ya. Perintah-perintah di dalamnya ada dir, delete, format, copy, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat yang di Windows seperti ini ya. Jadi bisa diakses dengan run, kemudian tuliskan cmd, enter, keluar ini. Kalau di Linux beda lagi. Jadi command line dialognya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada juga aplikasi lain, contohnya misalkan Cisco, Mikrotik yang bisa diakses melalui command prompt. Jadi kita bisa memasukkan perintah-perintah di dalamnya, kemudian untuk melakukan eksekusi sesuatu atau melakukan eksekusi perintah-perintah tersebut untuk menjalankan sebuah komputer. Contoh misalkan di DOS itu ada dir, berarti menampilkan direktori atau menampilkan daftar direktori dari Windows-nya kita gitu. Misalkan di C ada apa saja isinya, kita klik dir, keluar tuh, oh struktur foldernya seperti apa, terus ini ada folder, ada file dan sebagainya.
Misalkan kita melakukan pendeletan ke file, berarti kita masukkan perintah, jadi ngetik manual, delete, dan seterusnya. Lalu ragam dialog berikutnya adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Jadi jenis dialog ini adalah dialog yang dikemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas ya, berupa batch file. Jadi kita sebenarnya bisa menuliskan kode-kode ya yang kemudian bisa kita simpan di Notepad kah atau Notepad++ gitu. Dimana sebetulnya dialog-dialog ini atau kode-kode yang kita masukkan ini bisa dieksekusi oleh komputer ya, dengan menjalankan perintah-perintah tertentu. Rekam dialog berikutnya adalah antarmuka berbasis bahasa alami atau Natural Language Interface. Jadi dialog ini berisi instruksi dalam bahasa alami manusia ya, yang kemudian diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Jadi ini adalah contohnya. Jadi bahasa-bahasa yang sudah dimengerti oleh manusia. Contoh di sini evaluate. Jadi kita mengevaluasi misalkan list semua karyawan yang memiliki gaji kurang dari 30.000 misalkan. Kemudian Anda klik evaluate. Ini bahasa natural tanpa perlu melakukan dialog yang secara select misalkan, select dan lain sebagainya. Jadi kita cukup ketikkan daftar semua karyawan yang memiliki gaji lebih kecil dari 3 juta. Di evaluate, keluar tuh semuanya. Ya, apalagi kalau sekarang udah makin berkembang ya, bukan hanya lewat antarmuka teks misalkan, tapi bisa juga menggunakan antarmuka suara misalkan. Sekarang lebih canggih lagi. Berikutnya sistem menu. Ya. Kalau di sistem menu ini adalah dialog yang menampilkan sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Nah, sistem menu itu ada dua, yaitu sistem menu datar atau flat ya. Jadi menunya sudah di list ya, sudah di list secara langsung. Ya. Ini contoh menu flat. Kemudian ada menu tarik atau pull down. Jadi Anda arahkan contohnya kursor kita ke dalam sebuah menu atau kita klik ya. Contoh klik image, dia akan muncul menu pull down-nya. Kemudian ada klik adjustment, muncul menu pull down-nya. Ini adalah menu-menu pull down. Atau misalkan di Excel Anda bisa buat ya, misalkan ketika Anda melakukan filtering ya, kemudian Anda bisa melakukan select ya, select data yang Anda butuhkan misalkan. Anda select misalkan ada jenis berdasarkan jenis kelamin, Anda bisa juga melakukan select di dalam data tersebut untuk mengurutkan dari A sampai Z ya, atau dari Z ke A gitu, sebaliknya ya, dari A Z, sebaliknya adalah dari Z ke A ya, ascending, descending dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah ragam dialog ya, berbasis pengisian formulir. Anda pasti sudah terbiasa menggunakan ini. Jadi dialog di mana user dihadapkan satu bentuk formulir ya di layar komputer, yang kemudian formulir tersebut berisi sejumlah pengisian data dan juga opsi yang telah ditentukan. Ya. Misalkan Anda misalkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan email misalkan. Anda akan diminta untuk mengisi nama pertama misalkan, middle name-nya, last name-nya, terus username yang Anda mau apa gitu. Gendernya atau jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya kapan, dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk dialog yang berbasis pengisian formulir. Lalu ada juga interface
atau antarmuka berbasis icon. Jadi dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Ya, icon biasanya lebih mudah dimengerti misalkan. Nah, contoh misalkan di sini kita ada masuk ke kontrol panel. Di sana ada icon-icon. Dan ini akan konsisten. Mungkin Anda tidak terlalu bingung ketika misalkan Anda lihat bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kemudian kalau bahasanya sudah pakai bahasa Jepang, sementara Anda tidak bisa mengerti bahasa Jepang? Ya. Hurufnya huruf kanji misalkan. Ya. Hurufnya Jepang atau China misalkan. Maka yang termudah adalah Anda bisa menghafalkan ikonnya gitu. Kalau ikonnya itu biasanya kalau di kontrol panel itu selalu konsisten gitu. Contoh misalkan Anda mau melihat settingan printer misalkan. Aduh ini kenapa pakai bahasa Jepang itu. Untuk merubah ke bahasa Jepang, maaf dari Jepang ke Indonesia berarti Anda perlu, maaf ya, Jepang ke Inggris ya. Maka Anda perlu merubah konfigurasi. Sementara konfigurasinya dirubah dari kontrol panel misalkan. Maka Anda perlu untuk menghafal ya, atau Anda sudah, kalau yang sudah terbiasa Anda akan paham sebetulnya, sudah tercipta knowledge bahwa oh kalau mau masuk ke settingan printer Anda masuk ke atau mengklik ikon yang lambangnya adalah printer maaf dengan kamera. Contohnya seperti itu. Ini adalah antarmuka berbasis ikon. Lalu berikutnya kita bahas tentang sistem penjendelaan ya misalkan. Jadi window ya. Kalau zaman dulu yang awal sebetulnya kan secara command line ya. Satu baris per baris ya. Kalau semenjak eranya Windows ya, Microsoft Windows, munculnya adalah ragam dialog yang secara visual bisa ditampilkan. Ya. Makanya kemudian dinamain Microsoft Windows. Nah, ini ada beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan dengan adanya dialog berbasis Windows atau jendela. Pertama, dia lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan. Kemudian juga kemungkinan memasukkan lebih dari sebuah sumber informasi. Lalu berikutnya adalah mengkombinasi sejumlah sumber informasi yang berbeda. Kemudian manfaat yang lain adalah pengendalian cara bebas dari setiap program yang ada ya. Bebas misalnya mau milih apa. Karena bentuknya secara visual. Ada menu tertentu yang bisa Anda akses. Ada pilihan yang bisa Anda pilih dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai saran untuk mengingatkan bisa digunakan sebagai sarana untuk penyajian berganda. Gitu. Jadi ada option ya yang bisa Anda lakukan. Nah, untuk jenis-jenis jendela ya, jendela yang pertama ada namanya teletype atau teletypewriter. Jadi jenis jendela yang paling sederhana ya. Kemudian berikutnya ada time multiplex windows ya. Kemudian berikutnya space multiplex window. Ya. Jadi space multiplex window itu di mana kemudian Anda kalau misalnya lihat ya, Anda Windows tersebut atau dialog tersebut bisa Anda maximize, Anda minimize, atau bisa Anda rubah-rubah ukurannya dan sebagainya. Ya. Berikutnya ada non-homogen ya. Jadi untuk yang ragam dialog yang non-homogen ini ya hampir sama ya, punya fleksibilitas untuk kemudian diminimize, dibesarkan, dikecilkan, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan user. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya Windows ya. Ini ada yang Windows yang sifatnya teletype ya. Jadi ya command prompt ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu begitu menyalakan sistem operasi, dia langsung command prompt.
Tapi kalau sekarang Anda bisa pilih ya, window saja misalkan. Di window itu seperti ini. Lalu ada juga yang space multiplex window. Jadi ketika misalkan Anda membuka Microsoft Excel misalkan atau Microsoft Word, nah Anda bisa melihat langsung menu-menunya, terus lembar kerjanya. Kemudian Anda bisa melakukan scrolling gitu. Bisa secara scrolling vertikal, kemudian ada scrolling horizontal dan lain sebagainya. Kemudian ragam dialog berikutnya adalah ragam dialog yang melakukan manipulasi langsung. Jadi penyajian langsung itu maksudnya adalah user langsung memberikan instruksi ya kepada layar komputer. Contohnya ada kontrol proses, kemudian editor teks, ya. Kemudian ada simulator, ada kontrol lalu lintas penerbangan, ada juga perancangan bentuk atau model atau computer aided design. Jadi Anda langsung, contoh misalkan yang kontrol lalu lintas penerbangan atau kontrol lalu lintas kereta misalkan, Anda bisa melakukan fungsi. Contoh Anda melakukan fungsi membuka jalur misalkan. Anda bisa langsung klik di sana, kemudian Anda misalkan terlihat, oh ada kereta yang mau masuk misalkan. Oh Anda harus buka jalur 3 misalkan. Anda langsung melakukan proses ya ke dalam layar atau tampilan. Kemudian ada AutoCAD misalkan. Anda melakukan desain sebuah mesin misalkan. Anda langsung membuat di layar tersebut. Jadi memanipulasi langsung di layar atau di interfacing. Berikutnya adalah antarmuka berbasis interaksi grafis ya. Jadi antarmuka yang berbasis interaksi grafis ini dialognya itu berbentuk pesan atau informasi pada gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan sebuah aktivitas. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ragam dialog ya. Sebetulnya ragam dialog ini pastinya Anda sudah sedikit familiar ya. Kemudian sudah mungkin juga sebagian dari Anda sudah pernah merasakan ragam-ragam dialog tersebut ya. Intinya adalah ketika kita nantinya akan melakukan perancangan interface, kita bisa memilih ya berdasarkan sifat, karakteristik ragam dialog yang dibutuhkan. Harapannya bisa bisa terpenuhi sebetulnya. Harapannya bisa terpenuhi karakteristiknya, sifatnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah terpenuhi dengan harapan si user akan dipermudah dengan ragam dialog yang kita buat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pekan depan kita akan membahas tentang desain antarmuka. Saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Ya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.